guys, selamat malam. Nama saya Lani. Malam ini saya ingin menyapa Bro and Sis melalui webinar saya. Dan di sini pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to FFG. FFG adalah satu komunitas entrepreneur global yang membantu kita untuk terus bertumbuh dari segi mindset positif, kepemimpinan, kemudian juga people skill, mindset bisnis, dan lain-lain. Komunitas FFG sudah tersebar di puluhan negara di 5 benua. So, sudah tepat keputusan Bro and Sis untuk bertumbuh bersama FFG. Nah, sebenarnya kita sangat beruntung di bisnis dan komunitas yang kita tekuni ini memberi banyak bukti nyata. Orang-orang yang memang sudah berhasil secara keuangan, kemudian juga terjadi perubahan nyata dari kedewasaan berpikir, kemampuan kepemimpinan yang terus berkembang, dan skill bisnis yang terus terasah. Ini akan terus Bro and Sis dapatkan perkembangan diri ini pada saat Bro and Sis mengikuti langkah-langkah di komunitas FFG ini. Nah, saya yakin bahwa setiap orang menginginkan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Bisa secara keuangan, bisa hubungan dengan orang lain yang lebih baik. Tapi ada juga terjadi setelah beberapa lama tidak terjadi perubahan seperti yang diinginkan. Misalnya secara emosi tetap aja gampang marah, kemudian juga misalnya belum terjadi perubahan secara keuangan ya. Nah, mengapa? Karena banyak orang tidak membangun diri atau personal growth. Di komunitas FFG terdapat program-program yang mendorong pertumbuhan pribadi. Nah, program awal yang sangat penting adalah Value Your Life, a life-changing bootcamp. Nah, mengapa program ini penting? Karena sebelum kita bertumbuh, kita harus tahu posisi kita saat ini ada di mana. Dan kita harus identifikasi pikiran-pikiran yang tertanam di bawah sadar kita yang menghambat kita untuk naik ke level yang lebih tinggi. Nah, apapun yang kita tanam di pikiran bawah sadar kita dan kita pelihara dengan pengulangan, dengan emosi, maka suatu hari akan menjadi kenyataan. Menurut Earl Nightingale. Nah, apakah sudah ada perubahan hidup yang Bro Sis inginkan? Dr. Joe Dispenza mengatakan bahwa 95% orang di dunia sampai usia 35 tahun itu sudah terprogram. Apa tuh maksudnya? Artinya orang itu akan cenderung untuk mengulangi terus-menerus program yang sudah tertanam. Kita tahu bahwa pada saat di kandungan, janin itu program sudah dimulai. Jadi apapun yang dirasakan oleh sang ibu pada saat mengandung janin tersebut akan masuk ke program bawah sadar janin tersebut. Misal kondisi tersebut, ibu tersebut pada saat mengandung mungkin kondisi ada tertekan, maka program itu akan masuk ke bayi, ke janin di kandungan tersebut. Dan kalau ibunya tenang, maka bayi juga atau janin di dalam kandungan juga cenderung tenang. Nah, mulai dari kehamilan, kemudian perkembangan selama 7 tahun awal seorang anak ya, dia akan menyerap apapun yang menjadi contoh-contoh dari lingkungannya. Dia akan melihat orang tuanya, dia akan melihat mungkin gurunya, mungkin kakek neneknya, mungkin tetangganya. Dia akan melihat dan menyerap semua program tersebut. Dan dia, anak tersebut usia dari lahir sampai 7 tahun tidak mempunyai kemampuan analisa apakah program yang masuk itu benar, apakah itu positif atau negatif. Nah, dia terima aja. Nah, kemudian ke tahap selanjutnya, masa pra-remaja, remaja, dewasa, dan seterusnya itu akan mulai muncul pikiran yang bisa menganalisa. Namun, sudah banyak program tak kasat mata yang sudah tertanam di bawah sadar dari orang tersebut. Kalau
program yang masuk ke dalam pikiran kita itu dari janin sampai kita sekarang ini ya. Saya nggak tahu usia Bro and Sis sekarang berapa, tapi sampai saat ini, nah itu akan terbawa terus gitu kan. Nah jadi kalau program-program yang masuk ke bawah sadar kita adalah program-program yang positif, congratulations ya. Nah bisa lihat dari apa? Kita terus bertumbuh dan kita terus positif dan lain-lain. Tapi hanya 5% komunitas yang bisa memberikan atau mendidik sampai di level itu. 95% orang di luar sana cenderung memiliki pola pikir yang negatif, yang menekan potensi diri, kemudian juga mungkin berpikir negatif dan sesuatu yang menghambat, sehingga apalagi ditambah dengan trauma-trauma ya yang terjadi, dia tidak bisa mengontrol dia punya pikiran. Itu bagaimana hidupnya bisa berubah kalau dia tidak bisa mengontrol pikiran bawah sadarnya tersebut. Karena itu, di Value Your Life, a Life Changing Bootcamp, itu adalah training dasar FFG. Kita mulai mengenal diri kita. Apa sih? Mungkin ada trauma, pikiran-pikiran apa sih yang menghambat sehingga kita tidak bisa bertumbuh menjadi lebih baik, ya. Kemudian juga di situ kita mulai mengenal bagaimana cara untuk kita bisa keluar dari program-program negatif tersebut. Sekarang saya kasih contoh ya, apa sih efek dari emosi atau program-program negatif tersebut. Nah, pada saat bangun pagi, apa yang Bro and Sis pikirkan pertama kali? Nah, di situ butuh awareness ya, sadar gitu, lihat ke dalam. Apa sih yang pagi hari saya pikirkan? Karena ini penting sekali. Pada saat pagi hari kita bangun, itu sebenarnya mulai pemrograman ya. Jadi kalau yang dipikir adalah tantangan hidupnya yang menyebabkan emosi negatif, misalnya tertekan, takut, stres. Nah, contoh misalnya orang itu ya kejatuhan dalam bisnis. Nah, kemudian respon emosi yang keluar adalah merasa tidak berguna, merasa misalnya rendah diri. Nah, emosi negatif tersebut itu apalagi kalau dalam itu ya, itu akan menghasilkan program yang masuk ke dalam bawah sadar. Nah, pada saat program tersebut diulang terus, maka itu akan menyatu dengan tubuh. Nah, pada saat sudah menyatu dengan tubuh, itu udah jadi istilahnya otomatis keluar. Nah, pada saat dia sudah otomatis keluar, itu sudah menjadi habit. Nah, pada saat habit itu sudah terjadi, emosi sudah menyatu dengan tubuh, maka Bro and Sis terprogram dengan emosi tersebut. Apa yang dimaksud dengan terprogram? Tubuh akan mencari emosi yang sudah dikenal tersebut. Misalnya kalau pain ya, atau emosi yang negatif, takut, dia akan mencari peristiwa, orang, lingkungan yang mendorong dia untuk menghasilkan peristiwa tersebut yang menghasilkan emosi tersebut. Kalau dia tidak sadar bagaimana bahwa dia mengalami emosi tersebut, bahwa program ini sebenarnya bisa di-delete, bahwa apabila dia terus memasukkan program-program yang positif ke bawah sadar dia, maka hidupnya bisa berubah. Tapi kalau orang ini nggak ngerti, tidak tahu caranya, efeknya adalah ya hidupnya di situ-situ saja. Nah, jadi tentunya kita melalui komunitas FFG atau melalui bisnis, kita ingin selalu meningkatkan diri, hasil yang lebih baik gitu. Ini menuntut satu diri kita yang berbeda, satu program baru yang untuk mengganti program yang lama. Karena itu dengan sangat cerdas di Networking Mastery 1 Basic Step oleh Pak Anggi Hianata, hal pertama yang dibicarakan adalah visi. Visi Anda terhadap masa depan Anda tuh seperti apa? Visi adalah sesuatu yang belum terjadi tapi sudah kita rasakan, sudah terjadi ya. Sesuatu yang belum terjadi tapi kita sudah rasakan
sudah terjadi. Nah, sehingga kalau misalnya kita ingin mencapai visi tersebut, bisa jadi secara kehidupan yang lebih baik, kemudian juga misalnya kita mesti tahu nih posisi kita sekarang di mana gitu kan. Misalnya ada si X gitu kan, dia dalam kondisi yang saat ini misalnya ada hutang gitu ya. Tentu emosi yang dia rasakan tuh berbeda gitu. Mungkin ada tertekan, kemudian juga berpikir, tekanan, stres. Bagaimana cara untuk membayar utang misalnya. Nah, sementara visi yang dia pikirkan adalah bagaimana sesuatu kondisi yang bebas hutang, berkelimpahan. Nah, itu adalah sesuatu yang berbeda, emosi yang berbeda antara emosi yang ini, yang kondisi hutang dan kondisi bebas hutang. Nah, untuk mencapai visi ini nggak bisa dengan situasi yang kayak gini, pikiran bawah sadar kayak gini. Tadi harus dibentuk menjadi program yang baru, saya yang baru. Nah, karena itu kita harus tahu sebenarnya kita nih mau jadi seperti apa, visi seperti apa. Nah, kan visi adalah sesuatu yang belum terjadi namun seolah-olah sudah terjadi. Nah, Philip Yancey mengatakan bahwa trusting in advance what will only make sense in reverse. Jadi mempercayai dulu bahwa mempercayai dahulu visi yang mana yang saat ini belum terlihat. Nah, jadi kita harus membuat satu program baru sehingga kita bisa terjadi perubahan dari kondisi A menjadi kondisi seperti ini, kondisi visi yang baru. Nah, Albert Einstein mengatakan, insanity, doing the same thing over and over again and expecting different result. Nah, jadi kalau kita menginginkan hasil yang berbeda, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Kita perlu awareness selalu ya. Kalau kita mau berubah dari kondisi seperti ini menjadi kondisi yang visi yang kita inginkan, kita harus aware dulu apa yang perlu kita, program bawah sadar apa yang perlu kita rubah, kemudian juga actionnya seperti apa sehingga menghasilkan habit saya yang baru. Nah, jadi apabila seperti itu kita harus melatih pikiran bawah sadar kita. Karena pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan perbedaan antara kejadian, emosi yang dihasilkan oleh kejadian yang sebenarnya dengan emosi yang dihasilkan oleh pikiran. Your subconscious mind does not know the difference between an actual experience, produce emotion, or emotion that we fabricate by thought alone. Nah, jadi ini untuk membuat visi ini harus terus masuk dalam pikiran ini visi seperti apa yang kita inginkan. Misalnya, rasakan setiap hari emosinya bebas keuangan seperti apa. Dan arahkan terus kegiatan kita hari demi hari, actionnya bagaimana mencapai visi tersebut. Nah, kita coba sekarang Bro and Sis. Coba tutup mata, lalu bayangkan ini lagi panas banget di depan gitu ya, di rumah gitu kan. Kita jalan, matahari terik sekali, kemudian kita masuk ke rumah, mulai rasakan AC gitu kan, aduh enak, dingin gitu ya. Terus kita buka kulkas kita. Nah, waktu buka kulkas ada jeruk yang dingin, kita ambil gelasnya, kita pegang, dan kemudian kita mulai minum. Aduh, enak dingin. Kemudian rasanya asam sedikit tapi manis. Nah, oke, Bro Sis. Apa bedanya? Apa rasa yang Bro and Sis rasakan melalui indera, Bro and Sis? Oh, kok saya mulai rasanya kok enak ya. Mulai rasa ini. Padahal kita nggak minum kan? Tapi indera kita bisa menciptakan emosi yang seakan-akan itu kita minum. Nah, itulah kekuatan dari pikiran kita. Sehingga kalau kita ingin mengubah diri kita, mulai kita berpikir bahwa visi kita yang kita inginkan apa. Contoh, saya ingin passive income, saya ingin secara keuangan berkelimpahan. Mulai di situ terus, mikirkan itu terus, rasakan itu terus, diulang terus. Jadi
Ini sangat penting, pengulangan tersebut, pengulangan emosi tersebut, kemudian terus dirasakan dan kemudian melakukan action, maka kita bisa mencapai visi yang kita inginkan, perubahan yang kita inginkan. Nah, ini menuntut diri kita yang baru. Nah, sebagai contoh lagi bro and sis, coba pikirkan pada saat bro and sis menjalankan bisnis misalnya mau ketemu dengan prospek gitu ya. Nah, situasi A, rasakan stres, kemudian mau telepon prospek takut ditolak gitu ya. Ini akan menyebabkan tubuh itu merasakan emosi yang nggak nyaman. Dia akan pada saat kita stres itu pembuluh darah menjadi menyempit. Pada saat menyempit, otak tidak bisa berpikir secara maksimal. Istilahnya tuh parasut dari otak kita jadi ketutup, nggak bisa terbang. Nah, tapi kalau kita misalnya pikir situasi kedua, di mana kita berpikir bahwa wah, saya akan ketemu dengan satu prospek, kemudian saya yakin bahwa ini akan memberikan positif produk dan bisnis untuk orang tersebut. Saya bayangkan bahwa orang ini akan berterima kasih sama saya melalui produk atau melalui bisnis, terjadi satu kebahagiaan, satu perubahan hidup untuk dia. Nah, kemudian terjadi closing. Ya, itu yang kita terus dipikirkan. Apa yang Bro and Sis rasakan coba? Wah, senang ya. Untuk sharing juga semangat gitu ya. Nah, pada saat kita semangat, pada saat kita emosi positif, istilahnya tuh otak jadi berkembang gitu ya. Energinya tinggi. Nah, sehingga pada saat Bro and Sis menjalankan bisnis lebih kreatif, lebih semangat, antusias, dan banyak ide-ide yang akan keluar. Ini adalah perbedaan secara pikiran. Nah, jadi kalau otomatis penting sekali setiap hari kita secara disiplin mengubah atau mendidik habit kita untuk selalu di level yang positif. Jadi, kuncinya adalah pikirkan terus visi atau diri yang baru yang Bro and Sis ingin capai. Rasakan bahwa itu sudah tercapai, gitu kan? Feelingnya tuh gimana? Nah, lakukan pengulangan terus-menerus, afirmasi juga lakukan ya. Di bootcamp kita akan diajarkan tentang afirmasi. Kemudian itu akan menyebabkan tubuh menerima pikiran itu atau bawah sadar menerima pikiran itu sebagai fakta. Dan akan menarik orang-orang yang tepat untuk bertemu dengan kita dan bisa mencapai hasil yang Bro and Sis inginkan. Nah, jadi benar-benar Jim Rohn mengatakan bahwa self-education will make you a fortune. Bahwa self-education itu penting banget untuk mendidik diri kita disiplin, untuk terjadi perubahan itu sangat penting. Nah, focus on this moment. John C. Maxwell mengatakan bahwa perubahan apapun yang mau kita buat di hidup kita hanya bisa diciptakan saat ini, now. Nah, jadi apa yang kita lakukan saat ini akan mengontrol siapa kita akan menjadi dan di mana kita di masa depan. Jadi kita bergerak sekarang. Jim Rohn juga mengatakan, discipline is the bridge between goal and accomplishment. Jadi harus disiplin terus, ciptakan habit yang baru, ciptakan habit orang sukses, belajar untuk terus-menerus bertumbuh ya, secara kepemimpinan, secara mindset bisnis, secara people skill, secara karakter dan lain-lain. Tips-tips yang bisa dilakukan untuk mencapai visi saya yang baru. Contoh di FFG, di komunitas FFG, kita dianjurkan membaca buku-buku positif. Kemudian juga mendengar CD yang dianjurkan. Kemudian dengan program 3x21 itu sangat membantu kita untuk grow, untuk terus bertumbuh. Nah, jadi kenapa kita perlu membaca buku dan mendengar CD pertumbuhan diri? Karena kita perlu belajar dari orang sukses. Kemudian juga kita bisa melihat dari pengalaman dia, kemudian juga belajar dari mindset orang sukses seperti apa sih action yang mereka lakukan. Kita baca buku, kita nggak bisa marah gitu kan kalau dia menyinggung kita gitu kan. Kemudian juga menambah wawasan, ilmu yang baru, bidang yang baru, dan kita perlu energi dan momentum pada saat menjalankan bisnis ini.
Bro and sis coba aja deh pada saat bro and sis merasa low energy, baca buku positif. High energy, keep high energy. Kemudian juga datang ke pertemuan ya, setiap pertemuan dan seminar-seminar positif. Di komunitas FFG kita mengadakan pertemuan rutin seminggu sekali dan event-event seminar yang sangat membantu pertumbuhan kita, pertumbuhan diri. Kemudian mempunyai mentor yang terbukti sukses dan mengikuti langkah yang dianjurkan oleh mentor kita. Kemudian jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan belajar dari setiap pengalaman. Sehingga kita makin bertumbuh secara pribadi, kepemimpinan dan lain-lain. Nah, dari visi, dari saya yang baru itu, yang sedang kita bangun terus-menerus itu, kita harus membuat dream. Apa sih yang kita mau capai gitu kan dalam jangka dekat ya. Nah kemudian coba bro and sis pikirkan apa yang merupakan impian atau apa yang ingin bro and sis capai melalui hidup ini, melalui komunitas di FFG. Sebagai contoh misalnya, karena dream ini atau why ini adalah sesuatu yang spesial. Misalnya contoh ya, ada orang yang dia mengatakan bahwa dream dia adalah punya BMW. Tapi waktu misalnya dia menghadapi kegagalan 1-2 kali langsung nyerah. Nah, itu bukan why. Why atau dream adalah sesuatu yang membuat bro and sis akan tetap melangkah, tetap berjalan apapun yang terjadi, tetap berfokus menuju apa yang bro and sis inginkan. Jadi temukan why tersebut. John C. Maxwell mengatakan, why itu atau dream itu akan membuat kamu tetap termotivasi lama, terus-menerus, sesudah kekuatan cinta pertama dan antusiasme kita habis. Jadi untuk why ini atau dream, buat list. Apa sih yang ingin kita inginkan gitu ya. Boleh tulis misalnya lunas hutang, rumah baru, mobil baru, menjadi pembicara, menyekolahkan anak ya. Kemudian dibuat dalam bentuk gambar, dream board. Nah, kenapa? Karena otak kita sangat terpicu oleh gambar gitu ya, mudah terpicu gitu kan, imajinatif. Nah, jadi liatin aja tiap hari gitu kan. Itu akan membuat otak kita akan terpacu untuk mencapai dream tersebut. Bagaimana kita bisa membuat dream itu semakin cepat datang pada kita ya? Buat itu menjadi kebutuhan yang mendesak. Ada sense of urgency. Kemudian juga masukkan emosi atau burning desire gitu ya. Aduh pengen banget nih mau beli tas nih gitu ya, tas yang bermerek misalnya gitu kan. Tiap hari liatin aja tuh gambar, liatin aja gitu ya. Itu akan membuat kita jadi wah exciting gitu ya, jadi makin pengen gitu ya, sehingga action kita makin mantap ya. Nah jadi kemudian juga datang ke showroom yang menjual, rasakan sendiri ya. Aduh tasnya cakep ya, fotoin saya dong mbak gitu. Jadi foto tiap hari liatin lagi, nanti kapan datang lagi rasakan lagi gitu ya. Nah ini akan terjadi. Kemudian setelah kita membuat dream, kita membuat goal. Nah goal ini harus spesifik ya. Jadi dalam contoh misalnya saya ingin mencapai komisi 5 juta misalnya untuk membayar cicilan, misalnya contoh ya. Kemudian juga terukur ya, oke 5 juta berarti saya harus capai nih 5 juta ini angkanya jelas gitu kan, dibagi per minggu misalnya gitu kan. Kemudian juga action saya nih bener gak untuk mencapai komisi 5 juta itu, saya approach berapa orang per hari, kemudian progresnya gimana, terus ya actionnya itu mencapai angka tersebut. Kemudian realistik, jadi sesuai kondisi, apakah goal ini sesuai dengan tujuan jangka panjang saya. Kemudian time constraint, ada deadline-nya. Jadi bisa oke tercapai nggak bulan Maret nih 5 juta misalnya. Oke kalau misalnya belum tercapai kenapa? Tapi kalau sudah tercapai congratulations. Apalagi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan lagi. Bro and sis, melalui komunitas FFG dan saya yakin juga melalui hidup bro and sis terpikir gitu kan, selalu ada perubahan dari kondisi sesuatu yang lebih baik. Nah bro and sis,
Melalui webinar ini, mari kita terus mengembangkan diri kita, terus menanamkan habit-habit yang positif yang membuat kita dengan cepat mencapai visi yang kita inginkan. Oke, thanks bro and sis, malam ini sudah mendengarkan saya. Sampai ketemu di webinar saya selanjutnya. Bye.